Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ajibu wajib. Apa sing wajib? Iddatun abu iddah. Ajibu wajib apa iddatun apa iddah li furqati zaujin karena uliye misah suami hayyan ingkang urip. Oleh misah tadi bitolakin kelawan tolak, ditolakin kelawan tolak ya. Au faskhi nikahin utawa dan rusak nikah, ditolak hakim ya, atau itu difasakh. Wati'a ingkang wati sapa zauj fi kubulan ing dalam kubul au duburan atau dubur, fi kubulan ing dalam kubul au duburan atau ing dalam dubur. Bi khilafi ma kelawan berbedane perkara i dalam nyarku nalikane ora ana sapa zat iku wati sapa zat. Wa in wujidat lan senajan den temu apa khalwatun apa khalwah. Wa in tuyukina lan senajan den yakini kandungan. Kama kaya perkara fi saghiratin ing dalem suami istri ingkang kecil wa saghirin lan suakini rahimnya itu tidak ada isinya, tetapi tetap aja ada yang namanya iddah. Jadi pokoknya kalau ada suami istri lalu dipisah, baik pisah itu dalam bentuk tolak atau dalam bentuk fasakh ya. Fasakh itu artinya dibatalkan dari awal nikahnya, bukan nikah lalu ditolak, tapi dari akadnya itu digagalkan ya, difasakh. Jika terjadi seperti ini maka harus ada iddah dengan asumsi suami telah melakukan hubungan badan dengan istrinya, wati'ah ya gitu. Berarti kalau belum pernah terjadi hubungan suami istri nggak ada idahnya ya, nggak ada idahnya ya, walaupun ada khulwah, sudah sekamar, sudah berdua, tapi menurut pengakuan keduanya itu tidak ada hubungan suami istri lalu pisah ya, ya nggak ada idahnya ya. Baik dipisah maupun tolak maupun fasakh itu nanti akan ada idahnya ya. Walaupun diyakini bahwa rahimnya itu sudah nggak ada apa-apanya ya, tetap ada idahnya. Waliwaj'in lan krono onewati ini idah juga bisa terjadi itu karena wati hasola ingkang hasil
apa wati ma'a syubhatin serta nemu syubhat fi hillihi ing dalam halali wati ada syubhat, walaupun tidak boleh tetapi ada ya syubhat, kayak misalnya nikah mut'ah ya. Nikah mut'ah itu kan menurut ahli sunnah wal jamaah kan tidak sah ya. Kalau ada orang suami istri melakukan mut'ah, laki-laki perempuan melakukan mut'ah, sah apa enggak? Ya enggak sah. Lalu kumpulnya seperti apa? Kalau kumpul suami istri ini yang tidak sah itu, ya namanya itu dianggap wati apa? Syubhat. Karena masih ada kemungkinan, bukan kemungkinan, tapi masih ada pendapat yang menyampaikan itu hukumnya sah, walaupun itu tidak diterima, tetapi itu tetap dianggap sebagai satu pendapat yang mendorong seseorang untuk bisa-bisa mengikuti, sehingga tetap dianggap itu apa? Kalau terjadi hubungan suami istri namanya tetap wati syubhat ya. Kama kaya perkara fi nikahin kang tetap ing dalam nikah fasidin ingkang fasid, wa huwa utawi mengkono wati syubhat iku ma kullu ma saben-saben perkara lam yujib ingkang ora majibaken apa mahad dan ing had adal wati ing atase wong sing wati, sesuatu yang tidak mewajibkan had kepada orang yang wati. Yes, yang melahirkan, tidak melahirkan had, idra'u al-hududa bisyubhat, dan gitu ya, idra'u al-hududa bisyubhat, hindari hukuman had dengan adanya syubhat. Syubhatnya itu syubhatnya siapa? Syubhatnya al-wati, syubhatnya laki-laki ya, syubhatnya apa? Laki-laki. Karena kaitannya dengan kandungan ya, karena kaitannya dengan apa? Kandungan, maka yang dipertimbangkan adalah yang laki-laki ya, al-wati yang dipertimbangkan. Soalnya kalau perempuannya itu enggak ada syubhatnya. Maksudnya apa enggak ada syubhatnya ya? Kalau perempuan ya, kalau ada kandungannya itu ya perempuan, kandungannya perempuan. Kalau misalnya ada rahimnya ya bagaimanapun itu rahim perempuan. Jadi masalahnya itu rahimnya itu ada kaitannya dengan laki-laki apa tidak, kan gitu ya. Rahimnya itu ada kaitannya dengan apa? Laki-laki apa tidak. Kalau rahimnya itu kaitannya dengan perempuan ya pasti wong itu rahimnya perempuan, mau diapakan itu rahimnya perempuan, sehingga ya itu tidak menjadi pertimbangan. Kayak misalnya ya, jadi kalau untuk perempuannya itu, kan yang namanya iddah itu kan karena ada kaitannya dengan orang lain, wanita berkaitan dengan orang lain ya. Iddah itu wanita berkaitan dengan orang lain. Misalnya ada wanita cerai
kan rahimnya masih ada kaitannya dengan suami yang pertama, sehingga kalau mau menikah dengan suami yang kedua, nah ketika dia ada mau menikah dengan suami yang berapa, yang kedua, ya kan, itu masih mempertimbangkan suami yang pertama, sehingga nanti dulu karena kamu masih punya ikatan dengan suami yang pertama, gitu. Sehingga ada yang namanya iddah, gitu. Iddah yang kaitannya dengan rahim, ya, bukan kaitannya dengan berkabung misalnya, gitu ya. Jadi kenapa harus syubhatnya itu syubhatnya orang yang wati. Nah, kalau kaitannya dengan perempuan itu sendiri, ya memang itu rahimnya perempuan, nggak ada. Kalau misalnya tidak ada kaitan dengan orang lain, ya dia itu nggak perlu ini, nggak perlu pertimbangan apapun, ya sebetulnya gitu. Wa huwa kullu ma lam yujib haddan 'alal wati'. Karena yang menjadikan ikatan itu karena kalau zina kan malah nggak ada kaitannya dengan orang lain, ya. Misalnya kalau ya, yang mengatakan zina itu tidak melahirkan nasab, zina tidak melahirkan apa? Nasab, ya, seperti pendapatnya jumhur. Karena tidak melahirkan nasab, maka zina itu rahimnya tidak ada kaitannya dengan orang yang melakukan zina. Sehingga kalau misalnya ada orang hamil, ya, di luar apa? Nikah, lalu untuk menutupi aibnya itu nikah dengan laki-laki lain, itu sah apa enggak? Ya kan tetap sah-sah saja, ya kan? Itu nikahnya, ya, bukan mengumpulinya, ya, nikahnya. Kenapa? Ya karena rahimnya itu meski ada isi dari orang lain, tapi karena dianggap tidak ada hubungan apa-apa sehingga tidak terikat, sehingga dia tidak harus menunggu, tidak harus apa? Untuk menikah tidak harus menunggu selesai iddah. Tapi kalau terjadi wati syubhat, wati syubhat itu syubhatnya wati, ya, bukan syubhatnya dia, syubhatnya wati. Kalau dia itu nggak ada urusannya, karena itu bagaimanapun itu kandungan dia. Kalau ada anak, ya anak dia, ada syubhat, nggak ada apa, itu ya anak dia, nggak ada ini. Jadi syubhatnya itu adalah syubhatnya wati, karena itu yang menjadikan ada ikatan dengan orang lain. Maksudnya syubhatnya wati itu misalnya laki-laki dan perempuan kumpul, perempuannya tahu kalau itu orang lain, kan dia nggak syubhat. Nah, perasaannya laki-laki itu adalah istrinya, berarti kan yang ngawur siapa? Kan yang perempuannya. Dia tahu itu bukan suaminya, tapi bagi laki-laki dia perasaannya adalah istrinya. Berarti kan syubhatnya siapa berarti? Syubhatnya laki-laki kan, ya. Perempuannya kan nggak ada syubhatnya itu. Nah, yang seperti ini namanya tetap syubhat, sehingga melahirkan iddah, ya.
walaupun perempuannya enggak ada syubhat, karena perempuan itu kan urusan kan ya, ini kan milik sendiri ya kan, rahimnya sendiri, ininya sendiri, sehingga ini. Tapi kalau laki-laki itu kan tidak rahimnya sendiri, sehingga dia bisa mengklaim itu sekarang ya rahim saya gitu. Tapi kalau misalnya zina, dia kan tidak berhak mengklaim itu rahim saya, sehingga perempuan itu tetap nggak ada kaitannya dengan laki-laki kalau zina. Tapi kalau syubhat kan ada kaitannya dengan laki-laki itu, walaupun perempuannya tidak melahirkan syubhat gitu. Baik ya. Hasola ingkang hasil apa mengkono wati ma'a syubhatin serta syubhat fi hillihi ing dalam halale wati, kama kaya perkara fi nikahin ing dalam nikah fasidin ingkang fasid, ya nikah tanpa wali ya kan tidak sah ya, fasid namanya, nikah tanpa wali. Wa utai mengkono wati syubhat iku kullu ma saben-saben perkara lam yujid ingkang ora majibaken apa hadan ihad alal wati ing atase orang yang wati ya. Jadi yang dipertimbangkan itu adalah yang apa? Wati, karena wati pihak laki-lakinya itulah yang akan menjadi permasalahan di dalam iddah, apakah kandungannya itu ada kaitannya dengan laki-laki tadi ataukah tidak ada. Kalau tidak ada kaitannya dengan laki-laki tadi, itu tidak menimbulkan apa namanya iddah ya, karena itu ini kalau dilakukan dengan tidak benar itu enggak, meski sudah kumpul tidak ada kaitannya dengan orang yang mengumpuli gitu. Far'un la yastamti'u ora kena istimta' seneng-seneng sapa suami bimautu'atin kelawan perempuan yang diwati, bisyubhatin kelawan syubhat, mutlaqon lawan mutlak sama sekali nggak ada batasannya secara mutlak, istimta apapun tidak diperbolehkan, sementara seperti orang asing karena istrinya sedang ada kaitannya dengan laki-laki lain ya gitu. Mutlakon kelawan mutlak madamat ing dalam selagine langgeng sapa mengkono mautu'ah iku fi iddati syubhatin ing dalam iddah syubhat, iddah yang disebabkan oleh wati syubhat itu. Hamlan iku hamil kanat ono pot iddah awairahu utawa liyane hamil, liyane mengandung. Iddahnya itu baik dengan cara mengandung, berarti selesainya berarti melahirkan, atau iddahnya itu dengan selain hamlun, itu tetap sementara dia adalah orang asing di mata suaminya. Hatta dia sehingga entek apa iddah biwatin kelawan nglahiraken
biwatin kelawan lahirakan atau ghairi talian watin likhtilalin nikahi krono cacate nikah sementara dianggap tidak sempurna bita'alluqi haqqil ghairi kelawan keterkaitan istrinya tadi dengan hak orang lain, ya semoga tidak terjadi. Gimana kok bisa terjadi ya, suami istri tiba-tiba istrinya itu kumpul dengan orang lain berdasarkan syubhat, ya bisa terjadi ya, bisa terjadi. Dikabari orang kalau kamu telah ditalak oleh suamimu, ya kan? Ternyata telah dirujuk tapi tidak tahu kalau dirujuk. Sudah disuruh mengabarkan orang kalau sudah dirujuk, tapi yang ngabarkan itu mati di tengah jalan, nggak ketemu lagi dengan suaminya. Terus mbah piye ngono kok gak ketemu ya, terus nikah lagi dengan laki-laki lain, ya kan? Nikah dengan apa? Laki lain, ternyata itu masih suaminya orang, ya kan? Ya kan tetap nggak sah nikahnya ya, tapi kan sudah kayak suami istri. Setelah itu suaminya datang, loh kamu ngapain ini, siapa ini? Ternyata dia nikah lagi, ya kan? Dan perasaannya nikahnya sah, ternyata tidak sah. Kan suami yang pertama ketika mau kembali kepada istrinya ini kan harus menunggu iddah karena dia sudah pernah kumpul dengan siapa? Suami yang pertama, suami yang kedua. Kok bisa ya? Ya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab, ya nggak tahu gimana itu kok bisa terjadi. Nah, agar suami yang pertama itu bisa kembali hidup normal, yang menunggu iddah. Dalam masa iddah itu ya kayak orang asing, ya ini tidak boleh istimta, tidak boleh khulwah, ya kan? Ini likhtilalin nikah bita'alluqi haqqil ghairi. Qala ngendika sapa syekhuna, wa minhu lan saking iki karena dianggap ikhtilal an nikah bita'alluqi haqqil ghair. Yukhadu dan ala bapak anau saat temen kelakuan iku yahrum haram alaihi ing atase mengkono suami apa nadharuha ningali perempuan yang mau tuah tadi walau bila syahwatin dan senajan kelawan tanpa syahwat wal khulwatu dan khulwah juga haram, nggak boleh biha kelawan iki perempuan, nggak boleh khulwah. Wa innama yajibu lan aing pemesne wajib apa iddah lima koron perkara dzikira ingkang disebut apa ma apa sing wajib iddatun apa iddah lima dzikir itu tadi itu ya karena furqah ya atau karena wati syubhat tadi. Apa sing wajib iddatun apa iddah bi thalathati quru'in kelawan telu bira-bira suci. Wal qur'u tawi al qur'u huna ing dalam kene panggonan iku tuhrun iku manane suci. Tuhrun maknanya apa? Suci.
Itu dalam bab iddah, quru itu artinya apa? Suci, ya. Dalam bab iddah itu adalah 3 kali suci, ya. Karena di bab yang lain bisa jadi maknanya berbeda, ya, seperti misalnya istibra, ya, itu 2 haid, bukan 2 suci, tapi apa? 2 haid. Istibra itu kalau ada laki-laki beli amatnya itu dari orang lain yang dikumpuli oleh tuannya yang pertama itu, lalu dia menjadi apa, amatnya orang lain dan mau diperlakukan seperti istri, ya, itu harus dilakukan apa? Istibra. Istibranya itu berapa, ya? 2 haid Qur'ani. Nah, Qur'ani di situ maksudnya adalah 2 haid. Tapi kalau dalam bab iddah, quru itu artinya apa? Suci. Wal qur'u huna iku tuhurun iku suci baina damai haidataini, di antara 2 darah, yaitu 2 haid. Au haidin atau haid wa nifasin dan nifas, atau antara haid dan nifas, ya. Karena dalam mazhab Syafi'i, orang yang mengeluarkan darah ketika hamil itu dianggap apa? Ini orang yang mengeluarkan darah saat apa? Hamil itu adalah ini dianggap haid, ya. Dianggap apa? Dianggap haid. Wa nifasin nifas, wa nifasin nifas. Ini di sini, ya, digambarkan itu begini. Seorang laki-laki menceraikan istrinya ketika sedang hamil dari zina atau hamil dari wati syubhat, ya. Hamil dari zina atau hamil dari apa? Wati syubhat. Kalau hamil dari dirinya kan, kalau dicerai kan itunya dengan melahirkan kan sudah selesai, ya. Tapi kalau hamilnya tidak hamil dari suami, tapi dari hasil hubungan yang tidak benar, ya, hamil dari hubungan yang tidak benar, kan kalau dicerai kan tetap iddahnya kan tetap salah satu apa? Quru, karena hamilnya itu bukan hamilnya suami, tapi hamilnya dari zina. Nah, di tengah-tengah hamil dia mengeluarkan darah sampai 1 hari 1 malam. Kalau menurut Syafi'iyah, darahnya darah apa ini? Darah haid, ya. Kan orang hamil itu bisa haid apa enggak? Kalau menurut Syafi'iyah kan bisa, ya kan. Berarti kalau mengeluarkan darah apapun, walaupun kata dokter itu membahayakan, tapi secara hukum tetap itu dianggap haid. Nah, setelah haid terus suci, ya kan. Setelah suci tidak haid lagi sampai melahirkan. Habis melahirkan nifas, habis nifas suci kembali. Nah, suci ketika dalam usia hamil itu kan tetap dianggap sebagai satu qur'un,
Berarti satu Qur'annya itu bukan antara dua haid, tapi antara haid dan apa? Nifas. Antara haid. Makanya di sini Qur'an itu tidak harus antara dua haid, tapi bisa terjadi Qur'an itu antara haid dan apa? Nifas. Nanti juga begitu, setelah nifas selesai, terus suci, terus haid lagi. Jadi itu berarti quru' yang berapa? Yang kedua. Berarti quru' yang pertama itu antara haid dan nifas. Quru' yang ketiga itu antara apa? Itu antara nifas dan haid, ya, gitu. Ya, gitu ya. Itu ya, wallahu a'lam bishawab.